Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Beberapa minggu yang lalu Indonesia dihebohkan dengan kelakuan seorang oknum bule asal Australia meludahi seorang imam masjid. Bahkan hampir setiap hari berita ini diliput oleh stasiun-stasiun televisi Indonesia. Bahkan tidak sedikit YouTuber-YouTuber muslim ikut membicarakan hal ini. Mereka membuat narasi-narasi yang cukup menyedihkan bagi kita orang Kristen, karena mereka menuduh bule asal Australia ini adalah seorang Kristen. Bahkan saya pernah melihat mereka live dengan thumbnailnya itu berjudul "Kafir Makin Gelunjak". Ada juga yang menulis di thumbnailnya "Kafir dikasih hati minta jantung meludahi imam masjid". Wah, banyaklah sahabat tulisan seperti itu ya. Bahkan komen-komen daripada saudara-saudara kita muslim cukup luar biasa ya ketika mengetahui ada berita tersebut. Tadi malam saya waktu nonton sebuah video pendek di sebuah aplikasi media sosial, saya melihat sebuah video dengan tulisan Instagram bule asal Australia ini kembali diserbu netizen, dan kali ini cukup berbeda. Banyak netizen yang minta maaf dan menangis. Saya pun terheran-heran sahabat yang terkasih ya. Loh, bukannya kemarin dia dicaci maki sampai dibilang laknatullah, saya pikir begitu ya. Ada apa ini? Akhirnya saya bukalah aplikasi media Detikcom, dan saya terkaget sahabat yang terkasih melihat dan membaca biodata dari seorang bule asal Australia ini. Namun sebelum kita bahas sampai ke situ sahabat, kita melihat dahulu bagaimana komentar-komentar dan serangan-serangan netizen kepada kata mereka kepada bule Australia ini yang mereka anggap kafir. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Begitu komentar dari seorang netizen yang mengharapkan bule ini mualaf. Di bawahnya lagi, mudah-mudahan berujung hijrah jadi mualaf. Itu komentarnya sahabat. Siksa tuh bangsat kafir. Biar nginep dulu gratis, jangan buru-buru dia beli materai. Kalau lihat videonya, si imam nyalinya kecil, diludahi kabur dia. Kalau agama dihina, nyawa taruhannya. Begitu lagi komentar netizen sahabat. Inilah cara bentuk setan kepanasan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Mantap Indonesiaku. Jihad serukan, kita harus gemakan perang kepada si kafir yang sudah mulai meresahkan, mengganggu. Ini langsung ajak jihad sahabat. Harus memerangi si bule itu katanya. Si kafir laknatullah ini sudah banyak menghina kita umat Islam, karena kita diam, diinjak dan diremehkan. Gak usah banyak kali diperiksa itu orang. Tembak saja di kepalanya agar cepat dikit diproses oleh malaikat Munkar dan Nakir. Juga biar ketemu Malik Zabaniyah, pengawal neraka jahanam. Kalau enggak, si kafir memang enggak tahu diri mereka. Wah, ini langsung kafir-kafirkan sahabat. Jagoan kesiangan, jangan kasih ampun hukum bagi penghinaan. Bule kafir, seharusnya terutama warga Bandung usir semua warga Australia di sana, karena rakyat Australia itu tidak diajarin sopan santun. Ludahi lagi dari kasih pijak mukanya. Manusia kafir terkutuk. WNA seperti ini halal untuk dikubur hidup-hidup, sudah menistakan agama. Oke lah sahabat yang terkasih, mungkin kalau kita baca semua komen-komen mereka serangan kepada bule tersebut, satu hari satu malam kita tidak selesai-selesai untuk membaca sahabat. Bagaimana mereka menuduh si bule tersebut kafir lah, laknatullah lah, halal darahnya lah, diajak berjihad lah, dan lain-lain. Nah sahabat yang terkasih, siapakah bule tersebut? Setelah saya baca di Detikcom, yuk kita lihat. Kenapa setelah diketahui biodatanya, netizen tadi yang awalnya menghina-hina kafir, ngajak jihad, tiba-tiba mereka terdiam semua, seakan-akan tidak ada lagi yang memviralkan. Bahkan banyak saya lihat YouTuber-YouTuber muslim menghapus beberapa videonya yang awalnya membabi buta, menghina-hina Kristen. Akhirnya mereka hapus semua, sehingga saya tidak menemukan lagi video itu sahabat di YouTube ya. Bagaimana cacian mereka kepada bule Australia ini. Ya mereka hapus itu. Nyesal juga saya tidak menyimpannya sahabat. Yuk kita lihat langsung di Detikcom. Jadi netizen merasa bersalah karena telah mengarahkan kepadanya hal-hal rasis ya. Ia juga membantah mengucapkan kata-kata kasar saat meludahi imam masjid.
Di sini dia tulis dalam bahasa Inggris, sahabat. Saya coba terjemahkan sedikit. Katanya, berhentilah menangis dan merasiskan saya seorang muslim. Ternyata sahabat, bule yang tadi dikatakan kafir lah, mendapat hidayah lah, diajak jihad lah, yang lain-lain sahabat, kata-kata menuduh Kristen dan macam-macam cacian mereka kepada Kristen. Ternyata sahabat, bule itu seorang muslim. Kita lihat sahabat ya, datanya. Nanti saya coret ini nomor-nomor ID-nya, saya coret ya. Kita lihat siapa namanya sahabat. Ternyata nama bule tersebut adalah Abbas Abdul. Ya, ternyata dia seorang muslim sahabat. Netizen yang awalnya langsung dengan kasar menghina Kristen, dengan mengkafir-kafirkan, bahkan ada yang tadi kita lihat ya, mengajak muslim supaya berjihad. Waduh sahabat yang terkasih, akhirnya mereka semua terdiam, tertunduk lesu. Ternyata seorang bule itu adalah seorang muslim. Ya, akhirnya polisi menangkap ya dan diproses dengan hukum. Saya belum mengetahui ya apakah akhirnya di penjara, saya kurang tahu sahabat, tetapi yang jelasnya dia sudah diproses hukum. Selidik punya selidik, saya melihat-lihat sahabat, apa penyebabnya bule ini marah kepada seorang imam masjid tersebut. Ternyata dia seorang syiar ya, seorang pendakwa atau pembawa syiar yang ingin Islam itu dilihat indah, ingin supaya dunia mengetahui Islam itu agama yang damai, agama yang baik, tidak kasar begitu ya. Makanya dia di Australia itu selalu menunjukkan Islam itu indah, damai, dan penuh kasih begitu. Tidak ada Islam yang kasar begitu ya. Jadi waktu dia menginap di salah satu hotel di Bandung itu sahabat, nggak jauh dari hotelnya itu masjid selalu mengumandangkan suara azan yang begitu sangat kuat sahabat. Bahkan hampir larut malam katanya begitu, imam masjid ini memutar-mutar pengajian melalui MP3 gitu dan menggunakan suara toa. Jadi suaranya sampai kemana-mana, sehingga seorang bule ini merasa tidak pantas muslim melakukan hal-hal seperti itu, mengganggu orang lain, mengganggu orang lagi istirahat. Makanya dia mendatangi masjid itu dan menegur seorang imam masjid tersebut. Menurut info yang saya ketahui, katanya bule ini sampai meludahi, berkata-kata kotor, walaupun akhirnya bule ini membantah ya. Dia juga seorang gamer sahabat. Nah, dia seorang gamer juga, dan juga seorang yang ingin menunjukkan Islam itu damai dan penuh kasih. Dan akhirnya di Indonesia dia mengetahui dan diserang oleh saudara seimannya sendiri. Ya lucu juga ya. Akhirnya banyak netizen yang merasa bersalah telah memaki-maki, menghalalkan darah dari seorang bule yang ternyata muslim, yang awalnya digadang-gadang seorang kafir sahabat. Pantas saja lah ya, setelah beberapa minggu berita itu sempat viral. Wah, terus itu sahabat, lewat-lewat di beranda YouTube saya ya, di media sosial, di mana-mana lewat terus itu sahabat tentang bule ini ya. Kadang-kadang saya malu sendiri karena pun saya berpikir awalnya memang dia ya kalau tidak Kristen ya ateis gitu ya. Ya saya berpikir begitu, terus lewat-lewat. Tiba-tiba beberapa hari setelah ditangkap itu ya, dibongkar biodatanya, tiba-tiba sepi gitu ya, tidak muncul-muncul lagi gitu ya. Ya saya pun cuek juga saudaraku, saya pun tidak mengetahui, dan baru tadi malam lah saya mengetahui bahwa si bule itu ternyata seorang muslim ya, dan seorang yang ingin menciptakan, ingin mengabarkan kepada seluruh dunia, bahkan di negaranya sendiri di Australia, bahwa Islam yang selama ini dituduhkan oleh orang kepercayaan yang kasar, yang suka bikin ribut, rusuh gitu ya, tidak seperti itu. Dia ingin menunjukkan sebenarnya, tetapi di Indonesia dia malah melihat seperti itu. Makanya di Australia dia selalu ingin memualafkan orang-orang di Australia supaya masuk Islam, karena Islam itu damai. Ternyata dia di sini kena. Saya tidak tahu ya apakah si bule ini dipenjara atau tidak, yaitu semua sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku sahabat. Ya itulah sebagai reaksi saya atas tuduhan-tuduhan yang selama ini cukup menyedihkan, membuat hati pilu ketika banyaknya netizen atau rakyat-rakyat di Indonesia ini yang tidak mengetahui seluk-beluknya ini dan itu, langsung secara membabi buta menyerang kekristenan. Mereka pikir kalau orang Australia pasti Kristen. Itu sama dengan orang Arab. Orang Arab belum tentu harus Islam gitu loh. Banyak orang Arab Kristen.
Jadi kita pun sebagai orang percaya, orang Kristen harus tetap juga waspada ya. Jangan sampai kita meniru mereka, mencontoh mereka. Kita berhati-hati berkomentar, kita harus berhati-hati menanggapi sesuatu. Tunjukkan bahwa Kristen itu cerdas, pintar, smart, tidak seperti mereka. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.